Perkenalkan, nama saya Gibran Prasetyowan dengan NIM 24012072. Di sini saya akan mempresentasikan materi beton tahan gempa. Motivasi dan inspirasi saya adalah bangunan yang kokoh tidak hanya berdiri karena kekuatan beton, tetapi karena ketelitian dan tanggung jawab insinyur yang merancangnya. Menjadi insinyur berarti menjaga kehidupan. Setiap bangunan yang kita rancang harus mampu melindungi manusia dari bahaya. Gempa memang tidak bisa dicegah, tetapi keruntuhan bisa dikendalikan. Dengan ilmu dan integritas, kita bisa menciptakan struktur yang kuat dan manusiawi. Teknologi hanyalah alat. Niat untuk menyelamatkan nyawa adalah tujuan sejati. Latar belakang: Indonesia berada di wilayah Ring of Fire, sangat rawan gempa. Banyak kerusakan bangunan terjadi karena desain beton yang tidak memperhitungkan gaya gempa. Berikutnya, diperlukan struktur beton yang mampu menyerap energi gempa dan tetap berdiri aman. Oke, kita masuk pada pengertian beton tahan gempa. Beton tahan gempa adalah beton bertulang yang direncanakan secara khusus untuk mampu menahan gaya gempa tanpa mengalami keruntuhan total. Beton ini bekerja dengan prinsip duktilitas, yaitu kemampuan struktur untuk melentur, berubah bentuk, dan menyerap energi getaran tanpa kehilangan kekuatan secara tiba-tiba. Dalam perencanaannya, beton tahan gempa mempertimbangkan hubungan antara beton dan baja tulangan agar keduanya dapat bekerja sama dalam menahan deformasi besar akibat beban gempa. Dengan perencanaan yang tepat, struktur beton masih dapat berdiri kokoh meskipun mengalami kerusakan sebagian, sehingga memberi waktu bagi penghuni untuk menyelamatkan diri. Tujuan utama dari perencanaan beton tahan gempa bukan sekedar mempertahankan bentuk fisik bangunan, tetapi yang lebih penting adalah menyelamatkan jiwa manusia dari bahaya runtuhan bangunan saat terjadi gempa. Oke, ini ada syarat beton tahan gempa. Syarat-syaratnya memiliki duktilitas tinggi, kualitas beton dan baja sesuai SNI, detailing tulangan harus benar dan efisien, baru koneksi antara elemen kuat dan saling mengikat. Oke, kita masuk pada prinsip desain. Pertama, strong column within concrete atau kolom harus lebih kuat dari balok. Baru detailing tulangan pada daerah sendi plastis. Baru confinement beton atau confinement untuk meningkatkan kemampuan disipasi energi. Dan kita masuk contoh penerapan. Pertama, bangunan bertingkat di Yogyakarta, Padang, Lombok dengan sistem ductile frame. Baru struktur beton prategang pada jembatan tahan gempa. Selanjutnya mengikuti standar SNI 2847 2019 dan SNI 1726 2019. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya, beton tahan gempa tidak mencegah retak, tetapi mencegah keruntuhan total. Dan desain yang baik, kombinasi duktilitas, detailing, dan confinement. Dan dengan penerapan SNI yang tepat, keselamatan jiwa dapat dijamin. Daftar pusaka pertama SNI 1726 2019 tentang ketahanan gempa bangunan gedung dan non-gedung. Kedua, SNI 2847 2019 tentang persyaratan beton struktur untuk bangunan gedung. Ketiga, Mulyono pada tahun 2012 teknologi beton Adi Ovet Yogyakarta. Keempat,
Suherdo B. tahun 2014 tentang desain struktur beton tahan gempa di Indonesia, UI Press. Yang kelima, Park, R. and Pauline pada tahun 1975 tentang Reinforced Concrete Structure, Willy and Song. Terakhir, BNPB 2022 tentang data dan informasi kejadian bencana di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.